Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Ibu para pengurus Masjid Amalia, yang saya muliakan orang tua saya, alim ulama, jadi pandai tokoh masyarakat di lingkungan Masjid Amalia, ayahanda, ibunda, abang, kakak, adik, semuanya. Dapat saya sebut satu persatu, tapi insyaallah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sehat ya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Jangan sampai sakit Bapak Ibu, karena lebaran sebentar lagi. Berarti kalau misalkan hari ini kita sehat, berarti keinginan sesuai dengan kenyataan. Berarti kita harus bersyukur begitu Bapak Ibu ya. Jadi hakikat syukur itu adalah menampakkannya dengan apa? Dengan beribadah. Berarti Bapak Ibu pada malam hari ini menampakkan nikmat syukur itu dengan beribadah. Berarti Bapak Ibu sedang menampakkan nikmat syukur. Alhamdulillah. Kalau hari ini keinginan tak sesuai dengan kenyataan, tak sakit, tak sedang bersedih, gundah gulana, berarti kuncinya harus sabar. Nanti hidup ini dua, kalau tidak bersyukur, kalau tidak bersabar. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, judul kita malam ini adalah tentang malam ketika takdir ditulis kembali. Paham judulnya? Insyaallah. Insyaallah. Ibu, ada judulnya malam ketika takdir ditulis kembali. Yang kita tahu bahwa takdir itu kan sudah ditetapkan Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Yang namanya apa namanya? Nama itu adalah Lauhul Mahfuz. Lauhun artinya papan, mahfuz yang dijaga. Lauhul Mahfuz. Sampai nama orang pun Lauhul Mahfuz. Ada Bapak Ibu dengar nama orang Lauhul Mahfuz? Ada. Soalnya kawan saya ada. Lauhul Mahfuz. Jadi apa hubungan antara malam ini, yaitu malam Lailatul Qadar, dengan malam dituliskan kembali takdir? Jadi malam Lailatul Qadar itu apa Ibu? Ini memang pembahasan kita. Kalau Masjid Amaliyah ini MDI setiap malam. Beberapa malam ke belakang ini judulnya tentang kemuliaan Lailatul Qadar. Sampailah malam ini. Jadi Lailatul Qadar itu apa Ibu? Lailatul artinya malam, Qadar itu memiliki 3 makna. Yang pertama, Qadar artinya yaitu kemuliaan.
kemuliaan atau derajat yang tinggi. Maka dalam bahasa Arab itu disebutkan rafa'allahu miqdaraka. Miqdar diambil juga dari kata asalnya itu qadar. Semoga Allah mengangkat derajatmu atau kemuliaan. Nah, ini bisa menjadi ungkapan terima kasih loh. Misalnya Bapak Ibu dibantu sama kerabat atau orang lain, lalu Ibu bilang terima kasih, dia juga bilang terima kasih juga. Bisa setelah itu doakan dia, rafa'allahu miqdaraka, semoga Allah mengangkat kemuliaanmu. Kan banyak ungkapan-ungkapan, barakallahu fi, rafa'allahu sya'nuka, dan lain sebagainya. Miqdar artinya adalah kemuliaan. Yang kedua, qadar itu bisa bermakna sempit. Kenapa dia dimaknai dengan sempit? Tanazzalul malaikatu war-ruh fiha. Karena di malam Lailatul Qadar itu turun malaikat. Malaikat semuanya turun. War-ruh fiha. Ruh itu adalah Jibril dan malaikat Jibril dan para malaikat kiraman akramin, malaikat-malaikat yang mulia, turun untuk meramaikan atau memuliakan Lailatul Qadar. Itulah dia disebut dengan malam yang sempit. Yang ketiga, Lailatul Qadar itu bermakna qadar atau ketetapan. Rukun iman kita yang keenam apa? Percaya kepada qada dan qadar. Qadar itu diambil dari kata qaddara yuqaddiru, takdiran. Qaddara yuqaddiru artinya menentukan. Takdir adalah ketentuan, isim masdar daripada qaddara yuqaddir. Jadi sesuailah bahwasanya malam Lailatul Qadar itu adalah malam ditetapkannya kembali takdir seorang manusia apa ya? Tapi takdir itu sudah ditentukan, ya. Takdir sudah ditentukan. Tapi takdir ini dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah dia dibagi dua. Yang pertama adalah takdir mubram, satu lagi takdir mu'allaq. Pasti Bapak Ibu pernah belajar kan? Nah, mengetahui tentang takdir yang dua ini. Kalau takdir mubram itu adalah ketetapan yang tidak bisa lagi dirubah. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah yang tidak bisa digabungkan. Contoh, ketika kita 120 hari, berarti 4 bulan di dalam janin kandungan. Apa kata Allah? Wa nafakhtu fihi ruh, dan aku hembuskan min ruhi, aku hembuskan ke dalam janin itu dari ruhku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika ditiupkan ruh ke dalam janin itu, maka ditetapkanlah semuanya, mulai dari rezekinya, mulai dari jodohnya, dan mati ajal. Ini yang disebut dengan takdir mubram. Tak bisa lagi, karena sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan takdir datangnya hari kiamat, takdirnya turunnya Al-Quran, itu merupakan takdir yang mubram.
Yang kedua ada namanya takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq ini adalah takdir yang bisa dirubah karena mu'allaq diambil dari kata bahasa Arab allaqa yu'alliqu, artinya bergantung. Mu'allaq artinya tergantung. Ada dalam hadis asyabab qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yaitu pemuda yang hatinya terkait dengan masjid atau selalu tergantung kepada masjid, suka dia ke masjid. Jadi mu'allaq itu adalah yang tergantung. Jadi takdir mu'allaq itu adalah ketetapan Allah yang ditetapkan sesuai dengan amalan-amalan seorang hamba. Jadi gitu Pak. Contoh, kalau malam Lailatul Qadar ini Bapak Ibu berdoa minta dimudahkan segala urusan, lalu minta sehat badan, maka ketika meminta di malam Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala merevisi, jadi direvisi kembali catatan takdir yang sebelumnya. Allah menentukan bahwa akan ada kejadian-kejadian buruk setahun ke depan. Karena kita berdoa di malam Lailatul Qadar ini untuk meminta kebaikan-kebaikan, kemungkinan itu dapat direvisi. Karena doa adalah suatu amalan yang dapat merubah takdir. Tak ada satupun yang dapat merubah takdir kecuali doa, tapi takdir yang mu'allaq tadi. Sebagai contoh lain, Bapak Ibu malam ini dengan kemuliaan Lailatul Qadar menyambung silaturahim. Akibat menyambung silaturahim, maka mudahlah rezeki, dipermudah segala urusan. Karena di dalam hadis disebutkan, man aroda ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Siapa yang mau dipanjangkan umur, man aroda ayyubsata lahu fi rizqihi, siapa yang ingin dibanyakkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi asarihi, dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Karena amalan silaturahim itu takdir berubah, direvisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini lemah, manusia ini penuh dengan keterbatasan. Lagaknya yang besar, sombongnya bukan main, tapi dia adalah makhluk yang paling lemah. Jadi kalau ada orang yang sombong, Bapak Ibu, kau jangan sombong, jenazah kau tak bisa mandi sendiri. Itu bagus juga kan. Jadi kita ini makhluk yang lemah dengan segala keterbatasan. Yang menguatkan kita itu adalah doa. Karena kata Nabi SAW, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa adalah senjata orang beriman. Ibarat kita punya senjata, Bapak Ibu, pergi ke hutan, ketemu harimau, paling tidak lari harimau melihat senapan. Kalau kita pergi ke perang, setidaknya musuh takut. Kalau kita bawa senjata, orang begal pun kadang mikir-mikir. Karena itulah kekuatan doa. Jadi jangan pernah berhenti untuk
berdoa. Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Hadis ini diriwayatkan dari hadis riwayat At-Tirmizi. Maka berdoalah di malam Lailatul Qadar ini. Sekarang malam yang ke-28. Tapi jangan kita lihat ganjil genapnya Bapak Ibu. Pokoknya di 10 malam terakhir ini maksimalkanlah untuk beribadah. Karena terbalik, di awal-awal orang sampai membludak sampai keluar masjid. Kalau amaliyah nih lantai 2, mungkin ada di lantai 2 sholat. Tapi lambat laun dia menyusul. Harusnya di awal-awal tuh orang tak terlalu semangat. Tapi lebih baiknya dari awal sampai akhir itu semangat terus begitu. Maka kata Nabi, kencangkan ikat pinggang ketika di fil ashril awakhiri Ramadan, di 10 malam terakhir. Memang kata Nabi, di fil witri malam Lailatul Qadar itu ada di malam-malam ganjil, di 10 malam terakhir. Tapi jangan kita lihat itu. Nanti Bapak Ibu datangnya di malam-malam ganjil aja beribadah. Malam 21, malam 23, nanti malam 24 kosong. Malam 25 isi. Malam 26 kosong lagi. 27 yang dianggap orang sebagai puncaknya ramai. Malam 27. Malam 28 alhamdulillah ramai. Berarti Masjid Amaliyah tidak menghitung ganjil genap. Ya Bapak Ibu. Jadi amalan itu untuk merubah takdir kita itu ketika ditulis kembali di malam Lailatul Qadar dapat kita amalkan dengan i'tikaf mungkin. Kita beribadah di malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir Ramadan. Kita yang sekarang ini sholat Isya nanti diselingi dengan ini santapan rohani Ramadan, nanti setelah itu kita sholat tarawih, itu kita juga beribadah termasuk dalam agenda ibadah di malam Lailatul Qadar. Jadi jangan hanya berarti malam Lailatul Qadar harus tahajud, harus qiyamul lail. Tidak juga. Pokoknya beribadah di malam Lailatul Qadar. Mau bangun Bapak Ibu nanti alhamdulillah, tak terbangun pun Bapak sudah dapat kemuliaan beribadah di malam Lailatul Qadar. Yang malam itu, yang beribadah di malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, sekitar 83 tahun. Sedangkan usia kita aja belum tentu sampai 83. Tapi kita sudah bisa menyaingi ibadah para anbiya wal mursalin. Nabi itu Bapak Ibu usianya Nabi Adam usianya 950 tahun beribadah, penuhi dengan ibadah. Nabi Nuh 750 tahun, belum lagi nabi-nabi yang lain, ratusan tahun umur mereka. Maka itulah adilnya Allah Subhanahu wa taala, diberikannya kita kesempatan untuk beribadah menyaingi para para nabi. Kalaulah 10 tahun kita mendapat beribadah Lailatul Qadar, 1000 tahun itu sama seperti 83 tahun. Kalaulah 10 tahun berarti 830 tahun kita beribadah. Kalaulah 20 tahun kali ya. Nah, jadi begitu Bapak Ibu. Kita dengan malam Lailatul Qadar ini, jadi judul tentang malam ketika takdir ditulis kembali, itu kita sikapi dengan menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan berdoa, meminta kepada Allah, sehingga dengan doa kita itu, dengan keinginan kita itu, takdir yang sudah Allah tetapkan bisa direvisi.
kita berdoa malam ini, minta dipanjangkan umur, minta besok Ramadan tahun depan kita dipertemukan kembali, jalin silaturahim, lalu kita minta kebaikan-kebaikan. Ada potensi Allah merevisi takdir kita untuk 1 tahun ke depan. Besok ulang lagi, tahun depan ulang lagi. Begitulah seterusnya. Oke Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan terkait dengan malam Lailatul Qadar sebagai malam ditetapkannya kembali takdir seorang manusia. Semoga bermanfaat dan bisa kita amalkan mulai malam ini, malam 29, malam 30. Kalau lebarannya hari Sabtu. Tapi kalau lebarannya hari Jumat, maka tarawih kita ada 2 kali. Kalau sekali besok malam terakhir. Berarti kalau hari Sabtu kita lebaran, masih ada 2 kali tarawih. Di 2 malam itulah kita maksimalkan. Insya Allah nanti Allah memberikan kebaikan-kebaikan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.